Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dengan NIM 18721500059 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, adapun pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah kurikulum dan buku teks ekonomi yang diajarkan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Irvia Riza MPD. Nah, saya akan menjelaskan isi modul yang ada di tema 2 Kurikulum Merdeka kelas 7, yaitu mengenai keberagaman lingkungan sekitar. Adapun bagian A yaitu berkenalan dengan lingkungan sekitar. Berikut sub materinya. Yang pertama berkenalan dengan alam, berkenalan dengan lingkungan sekitar, dan yang terakhir pembentukan karakteristik budaya atau kebiasaan masyarakat daerah. Lalu bagian B, pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Yang berisi materi pembiasaan melestarikan sumber daya udara, pembiasaan melestarikan sumber daya air, dan pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Aktivitas manusia zaman praksara, mengenal leluhur bangsa Indonesia, dan diaspora bangsa Indonesia. Lalu yang bagian C, pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Yang berisi materi pembangunan berkelanjutan, karakteristik pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan, kelangkaan dan kebutuhan manusia, faktor yang menyebabkan kelangkaan, langkah pencegahan kelangkaan sumber daya, dan masalah pokok ekonomi. Pertama, berkenalan dengan lingkungan sekitar. Berkenalan dengan alam. Ketika awal penciptaan sudah stabil dan dapat ditempati dengan baik oleh makhluk hidup. Proses perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman, antara lain zaman arkaikum atau arkeozoikum, yang kedua zaman primer atau paleozoikum, yang ketiga zaman sekunder atau mesozoikum, dan yang terakhir zaman hidup baru atau neozoikum. Zaman arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. Zaman paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, mulai ada tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. Lalu yang ketiga zaman mesozoikum, yaitu adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini dikenal juga dengan zaman reptil. Dan yang terakhir, zaman hidup baru dapat dibedakan menjadi 2 zaman, antara lain tersier dan kuartier. Lalu, ketika melakukan interaksi dengan alam, manusia seringkali melakukan pencemaran. Yang pertama, pencemaran udara seperti asap kendaraan dan asap pabrik, pencemaran air seperti membuang limbah ke sungai, dan yang terakhir pencemaran tanah seperti menggunakan pestisida berlebihan. Lalu berkenalan dengan masyarakat. Pengertian interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Menurut Goffman, suatu studi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial itu sangat penting karena rutinitas sehari-hari kita dengan interaksi yang hampir konstan dengan orang lain memberikan struktur dan bentuk pada apa yang kita lakukan. Yang kedua, mengungkapkan kepada kita bagaimana manusia dapat bertindak secara kreatif untuk membentuk realitas. Dan yang ketiga, mempelajari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari menyoroti sistem dan institusi sosial yang lebih besar, semua sistem sosial berskala besar. Lalu syarat interaksi sosial. Ada 2, yaitu yang pertama kontak sosial, yaitu merupakan keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Yang kedua, komunikasi, yaitu adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Nah, macam interaksi sosial itu, pertama interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif karena mengarah pada kesatuan. Bentuk dari interaksi sosial asosiatif yaitu yang pertama kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Lalu interaksi sosial disosiatif yaitu interaksi ini memiliki hasil akhir yang negatif atau berujung pada perpecahan antar individu maupun per kelompok. Bentuk dari interaksi disosiatif ini yang pertama itu persaingan, kontroversi, dan pertentangan atau konflik. Nah, di interaksi sosial asosiatif tadi kan ada kerjasama. Kerjasama itu terbagi menjadi 4. Yang pertama bargaining, adalah bentuk kerjasama dalam melakukan perjanjian untuk pertukaran barang dan
jasa di antara organisasi-organisasi, baik dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, coalition merupakan bentuk kerjasama yang penggabungan antara organisasi dua atau lebih yang berusaha dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Yang ketiga, joint venture adalah kerjasama dalam bentuk pendirian atau penyelesaian dalam suatu proyek-proyek yang dirancang sebelumnya. Dan yang terakhir, cooptation merupakan penerimaan suatu unsur yang baru dalam suatu kepemimpinan baru di dalam suatu organisasi atau aktivitas publik. Lalu ada akomodasi. Di dalam akomodasi juga terbagi 4. Yang pertama, toleration merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan bersama. Yang kedua, coercion adalah bentuk dari akomodasi yang prosesnya dilaksanakan secara paksaan, di mana salah satu pihak menguasai pihak lain. Lalu ada arbitration, yaitu suatu bentuk penyelesaian masalah melalui pihak ketiga, apabila masing-masing pihak yang bertentangan tidak mampu menyelesaikan sendiri. Lalu yang keempat ada mediation, yaitu penyelesaian sengketa yang menyerupai arbitration, tetapi pihak ketiga hanya sebagai perantara dan tidak mempunyai kewenangan mengambil prakarsa. Dan ada lagi nih yang terakhir, yaitu conciliation, yaitu adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih agar tercapai persetujuan bersama. Lalu ternyata ada lagi nih di interaksi sosial asosiatif, yaitu ada asimilasi, yaitu merupakan pembaruan dari dua kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang hilang, sehingga terbentuk kebudayaan baru. Lalu ada akulturasi, adalah pencampuran kebudayaan. Akulturasi dapat terjadi saat suatu kelompok yang punya kebudayaan tertentu dihadapkan pada suatu unsur budaya asing yang secara sadar atau tidak mulai diterima keberadaannya tanpa berpengaruh pada budaya yang sudah ada. Nah, terus ada interaksi sosial disosiatif. Yang pertama itu ada kontravensi. Kontravensi merupakan sikap untuk menunjukkan suatu ketidaksenangan. Kontravensi mempunyai beberapa macam bentuk, antara lain kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Lalu ke materi yang selanjutnya itu pembentukan karakteristik budaya atau kebiasaan masyarakat daerah. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang tercipta dan dimiliki oleh seorang manusia pada saat berinteraksi secara bersama-sama. Kita tentu tahu bahwa budaya itu sangat beragam di dunia ini. Kebudayaan yang berbeda-beda dapat berakibat culture shock atau gagap dalam menghadapi keadaan situasi dan cara-cara hidup sehari-hari yang tidak biasa. Namun, tentu harus disikapi dengan baik ya. Kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki kebudayaan masing-masing yang harus dihormati dan dihargai. Lalu, pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya menjaga agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga dengan meningkatkan daya dukungnya. Berikut merupakan beberapa contoh aktivitas pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, menanam pohon agar udara menjadi lebih bersih. Yang kedua, melakukan pengaturan siklus hidrologi untuk menjaga ketersediaan air. Yang ketiga, menggunakan pupuk organik agar tanah lebih sehat. Lalu ke materi selanjutnya yaitu aktivitas manusia zaman praaksara. Secara garis besar, zaman praaksara terbagi menjadi yang pertama Paleolitikum, yaitu manusia pada masa ini hidup berpindah-pindah dengan berkelompok dan menghuni gua secara cerukan. Manusia pada masa ini masih berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Tentu saja ketika berburu dan mengumpulkan makanan perlu alat antara lain. Yang pertama alat dari batu yaitu kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam. Yang kedua alat seperti bilah yaitu pisau, peraut, gurdi, dan mata panah. Dan yang terakhir 3 yaitu alat terbuat dari tulang dan tanduk. Lalu yang kedua zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum dapat dibedakan menjadi 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan menunjukkan alat-alat dari batu seperti kapak, tapi tidak mempunyai tangkai atau alat penetak atau chopper. Kebudayaan Ngandong banyak didapatkan alat dari tulang selain kapak genggam dari batu. Lalu zaman Mesolitikum. Pada masa ini manusia mengumpulkan makanan namun sudah tingkat lanjut yang bergantung pada faktor alam, antara lain kesuburan, iklim, terdapatnya sumber makanan hewan dan tumbuhan. Lalu mereka sudah mulai menetap cukup lama di gua-gua atau disebut Abyss House Rocher pada zaman dahulunya, dan cerukan di tepi pantai. Mereka meninggalkan jejak yaitu berupa sampah dapur berupa kulit kerang yaitu disebut Kyokan Modinger. Alat yang digunakan masih sama dengan masa sebelumnya namun lebih halus. Lalu yang selanjutnya ada Neolitikum. Manusia pada masa ini sudah tidak berpindah-pindah lagi, mereka sudah mulai bercocok tanam dengan membuka lahan baru. Pada masa ini mulai ada pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. Mereka terbiasa bekerja sama dengan dipimpin oleh pemimpin di perkampungan. Komunikasi pun sudah lebih baik karena penggunaan bahasa sudah menciptakan komunikasi yang berkembang menjadi bahasa yang berkembang hingga saat ini. Lalu ada Neolitikum, yaitu mereka bercocok tanam dengan
Neolitikum mereka bercocok tanam dengan alat seperti yang pertama beliung persegi, yang kedua kapak lonjong, yang ketiga kapak batu, yang keempat mata panah, dan yang kelima mata tombak. Peninggalan masa Mesolitikum yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, peti kubur batu, dan lain-lain. Lalu ada zaman Perundagian. Zaman Perundagian berasal dari kata dasar undagi. Dalam bahasa Bali, kata undagi berarti seorang atau sekelompok orang atau golongan masyarakat yang mempunyai keterampilan dan atau kepandaian suatu jenis usaha tertentu dalam membuat gerabah, perhiasan dari kayu atau sampan atau batu. Manusia pada zaman ini sudah tidak lagi berpindah-pindah. Manusia sudah mulai mengenal teknik dalam mengecor logam. Manusia juga sudah ulung dalam berlayar. Perdagangan dilakukan dengan sistem barter atau tukar-menukar. Barang-barang yang laku kala itu adalah nekara perunggu dan perhiasan-perhiasan dari logam dan manik-manik. Lalu ke materi mengenal leluhur bangsa. Asal-usul leluhur bangsa berdasarkan bukti arkeologis dapat dibagi menjadi bukti linguistik atau kebahasaan, yaitu berdasarkan kepada bukti linguistik, para ahli menduga bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa Austronesia di Kepulauan Indonesia sama dengan ada di daerah Pasifik Barat Daya. Yang kedua, bukti arkeologis. Berdasarkan kepada bukti arkeologis, para ahli berdasarkan kepada bukti ini berpendapat bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari sekitar Taiwan dan menamakan teorinya dengan out of Taiwan. Lalu yang ketiga, bukti genetika. Berdasarkan kepada bukti genetika menunjukkan di daerah Kepulauan Indonesia sudah ditempati oleh penduduk sebelum bangsa Austronesia datang berimigrasi dan dari Taiwan. Lalu materi diaspora bangsa Indonesia. Pada catatan sejarah, bangsa Indonesia tercatat pandai dalam mengarungi samudera. Jadi lagu tersebut bukan hanya isapan jempol belaka. Sebagai contoh, orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan, orang Bugis di Malaysia, dan orang Makassar di Australia. Lalu pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Karakteristik pembangunan berkelanjutan antara lain yang pertama, setiap tindakan harus memperkirakan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam, dan yang keempat, berperan aktif dalam menjaga alam dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya. Pembangunan berkelanjutan dikelompokkan menjadi 4 pilar. Keempat pilar tersebut yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, dan pilar tata kelola. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, karena manusia hampir tidak pernah merasa puas dan tidak mampu mengimbangi ketersediaan sumber daya. Kelangkaan apa saja sih yang dapat terjadi? Berikut ini macam-macam kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan tenaga kerja. Yang ketiga, kelangkaan modal. Dan yang keempat, kelangkaan keterampilan. Nah, beberapa penyebab terjadinya kelangkaan antara lain pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas, kerusakan ekosistem alam, kecakapan sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang beragam, dan perkembangan iptek yang tidak merata. Nah, dampak ekonomi kelangkaan sumber daya adalah produksi menurun, harga barang meningkat, dan pendapatan masyarakat menurun. Lalu langkah pencegahannya apa sih untuk mengatasi kelangkaan sumber daya ini? Yang pertama, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Cara yang dapat dilakukan adalah penghematan sumber daya. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang tepat guna. Penggunaan teknologi ini harus sesuai dapat memaksimalkan hasil produksi nantinya. Lalu yang terakhir, mencari alternatif sumber daya pengganti. Untuk itu, perlu mencari alternatif sumber daya pengganti yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbaharui untuk menggantikan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kelangkaan merupakan masalah pokok ekonomi. Terdapat 3 masalah pokok ekonomi, antara lain barang apa yang akan diproduksi atau what, bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi atau for whom. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.